Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Amal Reska Putra yang akan memandu acara podcast ini, episode teknologi radiofarmaka untuk kesehatan. Rangkaian podcast ini merupakan kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri. Dalam episode kali ini telah hadir peneliti bersama kita Bapak Maskur SST selaku peneliti Iodium 131 MIBG. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang penelitiannya di bidang teknologi radioisotop dan radiofarmaka, khususnya dalam meneliti radiofarmaka senyawa bertanda Iodium 131 MIBG yang digunakan untuk mendiagnosis dan terapi neuroblastoma. Selamat datang di podcast BRIN, Pak Maskur. Ya, terima kasih. Senang sekali Bapak bisa hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Sebelum kita berbincang dengan narasumber, saya akan sampaikan sedikit profil terkait dengan Bapak Maskur. Beliau PNS sejak tahun 1992 dan sekarang menjabat sebagai pengembang teknologi nuklir ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita diskusi dengan Bapak Maskur. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana latar belakang dari penelitian Iodium 131 MIBG ini? Ya, terima kasih. Saya akan menceritakan apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Jadi kita tahu penyakit neuroblastoma itu adalah kanker yang umumnya diderita oleh bayi hingga anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, kita tahu anak sekecil itu belum bisa mengeluh ke orang tuanya. Kemudian kalau seandainya dikasih obat kemoterapi, tentu organ-organ tubuhnya itu masih rentan gitu. Padahal kita tahu bagaimana dampak efek kemoterapi. Jangankan yang anak-anak bayi, orang dewasa pun kadang rambutnya udah rontok dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena pada umumnya di negara-negara maju itu menggunakan radiofarmaka, dan kita saat itu belum mampu untuk memproduksi. Penelitian ini dilakukan sejak tahun 1995 yang dirintis oleh Pak Adang, kemudian dilanjutkan oleh Bu Laksmi dan Pak Purwoko. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu hingga tahun 2014 baru kita berhasil memperoleh nomor izin edar MIBG untuk diagnosis. Terus penelitian masih tetap berlanjut, kita kembangkan, dan alhamdulillah pada tahun 2018 kita sudah memperoleh nomor izin edar untuk MIBG dosis terapi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kita MIBG terapi ini kalau mesti impor biayanya sangat mahal, dan itu tidak akan sanggup bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah ya. Oleh karena itu kita berusaha agar kita selaku periset di bidang radiofarmaka bisa menghasilkan obat ini untuk menolong para pasien yang menderita neuroblastoma, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Itu Ya, awal mula. alhamdulillah ya Pak ya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya senyawa bertanda Iodium 131 MIBG ini dan bagaimana mekanismenya bisa menjadi diagnostik dan terapi neuroblastoma? Oke, jadi I131 MIBG ini disusun dengan 2 komponen.
Yang pertama adalah zat radioaktif I131, kemudian senyawa MeBG. Nah, senyawa MeBG ini mempunyai struktur kimia yang mirip dengan norepinefrin yang diproduksi oleh hormon neuroendokrin dalam tubuh. Sehingga ketika obat ini kita suntikan ke dalam tubuh, maka dia mengikuti metabolisme tubuh dan menuju sel-sel neuroendokrin. Kemudian karena MeBG ini mengikat I131 yang bersifat radioaktif, yang mempunyai pemancar sinar gamma maupun partikel beta, maka ketika dia disuntikan dia akan menuju sel-sel neuroendokrin, dan ketika di situ ada kanker neuroendokrin, salah satunya adalah neuroblastoma, maka dia akan berhenti. Setelah berhenti, maka sinar gamma itu akan memancarkan pencitraan dan bisa ditangkap menggunakan spek, jadi gamma kamera. Kemudian di situ akan terdeteksi apakah pasien tersebut positif kanker neuroblastoma atau negatif. Ketika positif, maka dilanjutkan dengan dosis terapi untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, partikel beta itulah yang berfungsi untuk membunuh sel-sel kanker neuroblastoma, dan alhamdulillah terbukti pasien bayi yang tadinya harapan hidupnya sudah sangat tipis, tapi bisa panjang umurnya. Ya gitu. Masih. Ya baik, selanjutnya menurut Pak Maskur, manfaat dan keunggulan dari senyawa bertanda yodium 131 MeBG ini dibandingkan dengan metode lain untuk diagnostik maupun terapi penyakit ini. Manfaat dari I131 MeBG ini, jadi ada beberapa ya, bisa untuk diagnosis menentukan bahwa pasien itu terjangkit kanker neuroblastoma atau enggak, kemudian bisa menentukan staging atau tingkatan kankernya itu udah stadium berapa. Setelah diketahui, maka sama dokter ditentukan dosis terapinya berapa yang tepat. Setelah dosis terapinya dihitung, maka diinjeksikanlah kepada pasien. Nanti setelah diterapi, nanti akan didiagnosis lagi bagaimana hasil terapinya itu, apakah ada progres yang semakin membaik atau tidak ada pengaruh atau malah semakin jelek. Nah, dari situ kita bisa mendiagnosis dan melakukan terapi secara tuntas dengan obat I131 MeBG ini. Ya baik Pak Maskur. Selanjutnya bagaimana? Oh ya, maaf, tadi ada keunggulannya. Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulannya I131 MeBG ini dia targeted. Jadi dia menuju organ target, dalam hal ini adalah neuroendokrin. Sehingga sel-sel kanker yang ada di neuroendokrin akan habis, tapi sel-sel di sekitarnya akan aman. Dan ketika di neuroendokrin tidak ada kankernya, dia akan berhenti sesaat, kemudian lewat dan terekskresi ke ginjal. Sehingga relatif aman. Jadi lebih aman dan spesifik ke target Pak ya? Betul. Selanjutnya bagaimana perkembangan pengaplikasian radiofarmaka di Indonesia ini menurut Pak Maskur? Jadi aplikasi radiofarmaka di Indonesia secara umum kita itu jauh tertinggal dibanding negara-negara di luar negeri. Sebagai contoh, di Korea, di Singapura, dan hampir di seluruh negara-negara maju, seluruh kanker itu pilihan utamanya pengobatannya menggunakan kedokteran nuklir. Tapi perkembangan kedokteran nuklir di Indonesia ini sangat lambat. Dari tahun-tahun awal saya masuk 92 hingga sekarang, sepertinya tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita berharap ada perkembangan yang sangat baik. Tapi khusus untuk MeBG ini, dulu diawali dengan Rumah Sakit Darmais,
kita melakukan uji klinis di sana. Kemudian sekarang sudah nambah pengguna dari I131 MEBG itu ada RSAS, MRCCC, kemudian Rumah Sakit Karyadi dan sebagainya. Ya gitu. Nah mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat BRIN. Apakah iodium 131 MEBG ini sudah dijual komersil di rumah sakit dan apakah ditanggung BPJS, Pak? Benar, jadi I131 MEBG ini sudah dijual di rumah sakit dan sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Untuk yang MEBG diagnosis, saya mendapat informasi teman yang di Rumah Sakit Darmais sudah ditanggung BPJS. Tapi untuk yang terapi saya kurang tahu informasinya. Mungkin bisa langsung ditanya ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir. Baik Pak Maskur, menurut Pak Maskur ini Indonesia itu apakah sudah siap secara sumber daya manusia maupun fasilitas untuk perkembangan radiofarmaka? Indonesia ini negara maju. Indonesia ini punya SDM yang tidak kalah dengan negara lain. Dan kita harus punya rasa percaya diri bahwa negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang cerdas. Dan bangsa kita siap berinovasi, siap melakukan hal-hal yang sekiranya sekarang belum mampu akan kita kembangkan. Dan kita semua berusaha dengan bersama, berkolaborasi, karena nuklir itu tidak bisa hanya dilakukan oleh kompetensi nuklir, tapi di situ ada kedokteran, dari farmasi, dari kimia, dari biologi. Gabungan dari SDM-SDM inilah yang bisa memajukan nuklir dengan cara berkolaborasi. Kalau kita hanya berjuang sendiri, misalkan pusat riset radioisotop radiofarmaka berjuang sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Bapeten, kemudian rumah sakit, itu sangat tidak mungkin radiofarmaka bisa berkembang. Ya begitu. Ya intinya perlu kolaborasi ya, Pak Betul, Maskur. betul. Selanjutnya untuk peran pemerintah khususnya lembaga kita Badan Riset Inovasi Nasional terhadap perkembangan radiofarmaka ini seperti apa Pak? Apakah bisa diceritakan? Nah BRIN, kita saat ini bergabung dengan BRIN. Awalnya dulu kita adalah Batan yang khusus menangani nuklir, baik itu riset maupun pengelolaan nuklir, dan salah satunya adalah pengelolaan nuklir di bidang kesehatan ini. Nah, saya berharap kepada pimpinan BRIN untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat radiofarmaka, kedokteran nuklir di Indonesia ini semakin berkembang. Dan saya harap dari kepala BRIN juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Bapeten, dengan BPOM untuk memajukan nuklir ini. Karena jika sudah ada keinginan kuat dari pimpinan, maka insya Allah saya yakin radiofarmaka, kedokteran nuklir di Indonesia akan bisa berkembang dengan pesat. Itu harapan kami. Ya, terima kasih Pak Maskur. Sebelum kita tutup podcast kali ini, apakah ada hal-hal terakhir yang Pak Maskur ingin sampaikan kepada Sobat BRIN? Terima kasih. Jadi kita ketahui mungkin radiofarmaka ini tidak semua masyarakat mengenal. Tapi semoga dengan podcast ini kita dapat menambah wawasan bahwa nuklir itu bisa untuk kesehatan,
bisa untuk pertanian, bisa untuk industri, bisa untuk pertambangan dan sebagainya. Cuman yang dikenal oleh masyarakat, nuklir itu hanya bisa untuk bom nuklir. Nuklir itu untuk senjata, nuklir itu berbahaya. Tapi banyak sekali masyarakat yang tidak mengenal bagaimana sisi positif nuklir. Ibarat pisau, ketika yang megang adalah orang baik, insya Allah pisau bermanfaat. Ketika pisau dipegang oleh orang jahat, maka musibah yang akan datang. Ya, cukup sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Maskur atas obrolan pada siang hari ini. Demikian akhir dari obrolan podcast BRIN dengan bersama kita Pak Maskur SST dalam episode kali ini membahas terkait yodium 131 MIBG. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi Sobat BRIN dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.